Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 ingin mempresentasikan resume PKKMB BRTI Universitas Negeri Jakarta 2023. Kami beranggotakan saya sendiri, Rizal Nafila dari Prodi Teknik Elektronika, kemudian ada Denny Merdiansyah dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kemudian ada Marsha Nurulita dari Prodi Sistem Teknologi dan Informasi, kemudian ada Fadiyah Aina Yasmin dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Kemudian ada Ahmad Hasib Satiri dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomatis. Kemudian ada M. Azal Zaki dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomatis. Kemudian ada Muhammad Dafa dari Pendidikan Teknik Elektro. Kemudian ada M. Zaki Atalah dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. KRS atau Kartu Rencana Studi. KRS adalah rencana studi yang tujuannya untuk merencanakan mata kuliah yang akan diambil selama 1 semester ke depan. KRS menjadi bukti bahwa mahasiswa tersebut aktif di perkuliahan. Jika tidak mengisi KRS, maka tidak akan dianggap sebagai mahasiswa dan tidak berhak duduk di kelas tersebut, serta tidak berhak mengikuti perkuliahan. Karena hak-hak diberikan kepada mahasiswa yang terdaftar KRS. Seorang mahasiswa harus bertanggung jawab atas KRS-nya. Pengisian biodata KRS pun perlu diperhatikan, karena biodata harus benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Bagi orang lain. Keuntungan dari mengikuti Mawapres ini yaitu dapat mencoba hal baru sehingga banyak pengalaman di lomba-lomba, banyak diundang ke berbagai acara, dan mendapatkan banyak relasi. Dalam film Mawapres, tentu saja ada pengorbanan waktu yang besar. Walaupun kompetitif, namun tetap ada kebersamaan dengan Mawapres dapat membuka banyak peluang. Tur gedung rumpun elektro. Di lantai 1 terdapat lab mega mekanik, lab PLC, programmable uji kontrol, lab gambar teknik, lab mesin listrik, dan lab instalasi listrik. Di lantai 2 terdapat lab otomasi dan industri dan lab Internet of Things. Di lantai ketiga terdapat 4 ruang kelas yang biasa digunakan mahasiswa rumpun elektro, dan lantai 3 gedung L terdapat lab STI yang biasa digunakan anak BEM rapat dan pembelajaran online. Di lantai 4 terdapat lab mekatronika dan robotika, lab telekomunikasi, lab elektronika dasar, digital, dan audio visual. Ormawa Robotic Club, sebuah klub untuk membentuk robot yang memiliki prestasi peraih juara 2 lomba robot sumo di UGM. Benefit mengikuti Robotic Club yaitu dapat bersosialisasi dan dapat mengikuti lomba nasional hingga internasional. Sepeda listrik, sebuah klub untuk merakit sepeda listrik. Program kerjanya terdapat electric bike test, pengenalan sepeda listrik, webinar, rapat, pelatihan software, berpartisipasi IC. IoT Club, Ormawa yang mewadahi dalam bidang internet dan komputer yang membantu meningkatkan skill mahasiswa dan meningkatkan wawasan tentang UI atau UX dengan proker tutor sebaya. Baik, selanjutnya ada beberapa resume dari prodi yang ada di rumpun teknik elektro, yaitu yang pertama ada pendidikan teknik informatika dan komputer, yang kedua ada sistem teknologi dan informasi, yang ketiga ada pendidikan teknik elektronika, yang keempat ada pendidikan teknik elektro, dan yang terakhir ada teknologi rekayasa informasi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan resume terkait prodi pendidikan teknik informatika dan komputer. PTIK atau Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer adalah pecahan dari prodi Pendidikan Teknik Elektronika.
PTK sendiri mulai berdiri pada tahun 2010 dengan dikoordinator oleh Pak Widodo Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Lulusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer adalah sarjana pendidikan, tapi prospek kerjanya tidak harus jadi guru. Prospek kerjanya sebagai berikut: guru atau PNS, tenaga IT, web development, dan yang lain-lain. Yang ketiga, engineer IT seperti software engineer, hardware engineer, dan lain-lain. Dan terakhir itu adalah peneliti atau dosen. Untuk kurikulum PTK minimal itu 144 SKS untuk bisa lulus. Itu dengan sudah skripsi. Rinciannya itu ada 14 SKS umum, 7 SKS pendidikan, 2 SKS fakultas, dan 113 SKS prodi. Peminatan di PTK sendiri itu bisa diambil di semester 5 yang terdiri dari RPL, TKJ, dan multimedia. Selanjutnya ada Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Lembaga eksekutif tingkat Prodi yang berdiri tahun 2021, BEM STI dibentuk untuk memenuhi akreditasi STI. Fungsi umum dari BEM Prodi STI adalah sebagai penyalur aspirasi kepada tingkatan yang paling atas. BEM STI terdiri dari 5 departemen dan 1 biro. Yang pertama ada MIKAT, yaitu Wadah Pengembangan Minat dan Bakat, khususnya seni dan olahraga. Kominfo, media komunikasi utama untuk menyebarkan informasi. PSDM sebagai wadah pengembangan sumber daya mahasiswa. Akpres, wadah pengembangan prestasi akademik. Advokasi, memberikan pelayanan dan penghubung birokrasi. Serta ada finansial untuk pencarian dana. Di STI ada dosen tetap sebanyak 6 orang. Pertama, Pak Lipur Sugianto, PhD, Pak Prasetyo Wibowo Yunanto, Master of Engineer, Pak Ali Idrus, Eskom Mkom, Pak Fuad Muntas, Eskom MTI, Bu Marlen Nugrahani, STMCS, Bu Irma Permatasari, SPD, Engineer. Selanjutnya ada tenaga kependidikan, Pak Abdullah, yaitu sebagai admin Prodi STI. Yang kedua ada Pak Gugun Setiawan, sebagai laboratorium. Profil lulusan ada IoT Designer, Network, Data Science, dan Information System. Selanjutnya ada Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang lembaga eksekutif di tingkat prodi yang ada di elektronika. BEM Elektronika sendiri ada 8 departemen, yakni yang pertama ada pengabdian masyarakat, kemudian yang kedua ada Adkesma, yang ketiga ada minat bakat, yang keempat ada Kominfo, yang kelima ada entrepreneur, yang keenam ada riset pembelajaran, yang ketujuh ada Electronic Open Robotics, dan yang ke-8 ada PSDM. Sementara proker unggulan dari BEM Elektronika sendiri ini ada yang pertama ada job recruitment, kemudian sekolah digital, kemudian pengabdian masyarakat, PKKMB, serta PKMP. Ada beberapa struggle dari BEM Elektronika, yaitu menyatukan satu tujuan, perbedaan pendapat, serta kepercayaan. Sisi positif yang membangun berkolaborasi antar BEM, melatih public speaking, serta menambah relasi. Pendidikan Teknik Elektro. Program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro berdiri pada 7 Januari tahun 1997 dan masih bersatu aktif. Prodi ini dirancang untuk mempersiapkan tenaga akademik dan profesional yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang elektro. Visi S1 Pendidikan Teknik Elektro adalah menjadikan program studi pendidikan teknik elektro yang unggul, profesional, dan berwawasan kewirausahaan yang mampu menghadapi persaingan global pada tahun 2040. Misi meningkatkan kualitas lulusan S1 Pendidikan Teknik Elektro sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Yang kedua, menyiapkan calon pendidik profesional di bidang pendidikan menengah kejuruan, program studi keahlian ketenaga listrikan. Yang ketiga, menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Yang terakhir adalah menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi manajemen dan kewirausahaan atau entrepreneurship. Lanjut di Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, tujuan dari Prodi itu mengurus UKT, SNBP, SNBT, dan Mandiri UNC. Yang kedua, mengurus keresahan mahasiswa di Prodi. Yang ketiga, menampung permasalahan di Prodi. Yang terakhir, webinar dan seminar. Visi dari TLO itu menjadi pusat unggulan teknologi rekayasa otomasi industri pada tahun 2037 di kawasan ASEAN. Misi dari TLO itu yang pertama mencetak lulusan yang mempunyai sertifikasi di bidang otomasi. Yang kedua menjadi pusat pendidikan dan pelatihan otomasi. Yang ketiga menjalin kerjasama dengan dunia industri dan pihak lain yang relevan dalam pemberian sertifikasi dalam bidang otomasi. Yang keempat meningkatkan program pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut pada bidang otomasi. Yang kelima mengembangkan penelitian yang berbasis otomasi. Yang terakhir membangun kerjasama penelitian dan pengembangan tentang tujuan dari TLO yang pertama menghasilkan sarjana terapan STR yang mandiri, bersikap positif dan menerapkan keahliannya di bidang otomasi industri. Yang kedua menghasilkan tenaga profesional sarjana terapan. Yang ketiga memberikan bekal yang cukup kepada mahasiswa. Yang keempat mengembangkan kapabilitas mahasiswa. Yang kelima membangun disiplin etos kerja, profesionalisme sikap maupun ketahanan fisik. Yang keenam mempersiapkan lulusan agar mempunyai sertifikasi profesi dalam dan lisensi nasional. Yang terakhir meningkatkan kualitas manajerial. Lulusan dari TLO itu yang pertama ahli elektronika, yang kedua kontrol instrumental engineer, yang ketiga kontrol instrumental engineer, yang keempat kontrol dan instrumental general engineer, yang terakhir entrepreneurship. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.